Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Imam di Trenggalek. Mas Imam itu, mohon maaf, habis makan tadi. Mas Imam itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 97, udah lumayan cukup lama ya. Nah, Mas Imam ini waktu itu ya masih muda lah, masih usia-usia remaja. Nah, pada saat itu dia bertetangga, sampai sekarang juga masih bertetangga. Nah, ini tetangganya Mas Imam sama keluarganya Mas Imam memang nggak rukun. Karena ya banyak masalah lah, masalah bentrok gitu ya, masalah tapal batas, masalah air hujan dan sebagainya, berisik atau apa itu. Pokoknya banyak pemicunya. Jadi keluarganya Mas Imam sama keluarga sebelah itu memang kondisinya tuh nggak baik-baik aja. Diem-dieman lah intinya gitu ya, meskipun mereka itu hidup sebelahan. Jadi awalnya ya memang begitu, normal, istilah itu udah keseharian kehidupan mereka. Bahkan Mas Imam sama anak-anaknya yang seusia gitulah sama Mas Imam itu, awalnya dulu itu sempet ikut ya kayak gitulah, ikut musuh-musuhan gitu ya, diem-dieman, males gitu, saingan lah. Oh, temennya seperti ini, nanti temennya Mas Imam itu yang kayak gimana. Kalau temennya Mas Imam sendiri kebanyakan itu dari kampung, sementara anaknya tetangga itu kebanyakan temennya itu pendatang. Jadi anak-anak teman sekolah atau apa gitu ya, pada main ke rumah seperti itu. Tapi belakangan seiring berjalannya waktu, keadaan pun mulai bergeser. Mas Imam itu mulai ya udah mulai baikan lah gitu ya, karena lah anak muda gitu ya, ikut-ikutan orang tua ya, mau gimana lagi gitu ya. Kadang main ketemu atau apa, kebetulan oh temannya si ini ternyata kenal sama si itu. Ya akhirnya mau ndak mau Mas Imam pun kenal sama si Hendri, itu anaknya si tetangganya tersebut. Ya kenal, akrab banget sih enggak, cuman maksudnya udah nyapa lah, udah biasa aja gitu ya, udah nggak ada musuh-musuhan atau gimana. Misal ketemu di rumah ya begini gitu, nyapa itu. Tapi orang tuanya masih tetap. Nah, ini pada suatu hari, jadi Mas Hendri sendiri waktu itu posisinya, ini tuh lagi di luar kota. Dia itu lagi berkunjung main ke salah satu kerabatnya. Kotanya tuh ya nggak jauh-jauh dari Trenggalek gitu ya. Dan ini malam hari, Mas Imam itu lagi ada tamu, lagi begadangan lah. Lagi banyak teman-temannya yang sekampung itu melekan di teras rumahnya Mas Imam, tapi yang agak sedikit ke sana, bukan sisi teras yang dekat sama tetangga. Anggap aja tetangganya Mas Imam itu namanya Pak Haryo gitu ya. Keluarganya Pak Haryo itu nggak beda. Nah, si Mas Imam itu teman-temannya di sisi yang lain. Mas Imam kan ya sebagai tuan rumah pasti mondar-mandir dong, bolak-balik dong. Masuk ke dalam, ngambil masak air lah, apalah gitu ya. Oh, cangkirnya kurang, gelasnya kurang. Itu bolak-balik. Nah, saat udah lumayan cukup malam, ini udah sekitar setengah 1 pagi. Dari 7 orang yang datang ke rumahnya Mas Imam, 2 diantaranya itu udah tidur. Tinggal sisa 5 itu juga, ya mereka ngobrol-ngobrol, tapi suaranya itu udah mulai dipelankan karena memang udah malam ya. Nah, waktu itu Mas Imam ceritanya dia itu kebelet, pengen buang air. Akhirnya apa? Ninggalin teman-temannya kan. Dia bangun dari situ, aku tak ini dulu ya, tak buang air dulu, kata si Mas Imam. Iya Mam. Mas Imam pun jalan, mau masuk ke dalam rumah. Nah, saat mau masuk ke dalam rumah itu, mendengar ada suara dari ibunya Hendri, berarti tetangganya itu ngomong, Pak, ini dilepas dulu bajunya, Pak ya, dilepas dulu bajunya, bilangnya seperti itu. Mas Imam kan langsung, idih, ngapain gitu ya, ngomongnya kenceng banget sampai kedengeran sampai sini gitu. Mereka berdua, ya udah Mas Imam pun ke belakang sana dan selesai buang air. Itu karena penasaran Mas Imam itu sebenarnya ngapain sih ya? Melipir lewat pintu samping.
Nah, pintu samping itu ya mepet sama rumahnya si Mas Hendri tadi. Jalanlah ke situ pelan-pelan, mendengar ada suara. Pak, ini ya Pak, udah tak pakein, udah rapi nih semuanya, katanya begitu. Iya Bu, makasih. Ada suaranya Pak Haryo pun jawab begitu. Emang mau ngapain sih, Mang Pak Haryo mau pergi atau bagaimana? Tadi suruh bajunya dilepas. Oh, jangan-jangan lagi didandanin kali mau pergi dibantu kali ya. Oh, seperti itu. Ya wis lah. Mas Imam pun akhirnya melanjutkan jalan ke depan sana. Nah, saat melanjutkan ke depan situ, ngobrol sama teman-temannya. Baru kedengeran ada suara ibunya Mas Hendri tadi nangis di situ. Kok kayak suara orang nangis ya? Mas Imam ngedenger, yang lain teman-temannya juga mendengar. Cuman Mas Imam, suara samping nangis begitu, ini gimana ya? Nah, teman-temannya kan tetangganya, Mam, tanyain Mam, enggak lah kamu aja gitu ya. Akhirnya apa ya, tetangganya juga tahu kalau Imam sama ya keluarganya Pak Haryo, kecuali Hendri ya, itu tuh hubungannya nggak baik. Akhirnya tetangganya pun ngalah nyamperin ke situ, permisi Bu, assalamualaikum gitu kan, karena lagi nangis itu tadi. Nah, si ibu itu pun bangun ngebukain pintu. Dibuka pintunya, ibunya Mas Hendri itu lagi nangis. Bu, kenapa Bu, ada apa Bu? Kami tadi dengar suara ibu nangis, barangkali ada apa-apa gitu kan, barangkali ada ini. Hendrinya mana Bu? Nah, di situ baru tahu, oh ternyata Hendri itu lagi keluar kota, lagi ke salah satu kerabatnya. Ibu kenapa nangis? Itu suami saya, katanya. Loh, suaminya kenapa Bu? Suami saya meninggal. Wow, itu kaget kan. Hah? Meninggal Bu? Iya, suami saya meninggal. Si Mas Imam kan yang dari jauh ngedengerin, ya meninggal apa, orang baru berapa menit yang lalu ngobrol kok, kata si Mas Imam. Dipakein baju segala macam. Nah, di sana akhirnya kan ini teman-temannya Mas Imam pada ke situ ya. 3 orang masuk, sisanya itu ngabarin tetangga yang lain. Pertama masuk semua. Terus yang 3 termasuk Mas Imam akhirnya ngeliatin itu udah meninggal beneran dan kondisinya itu udah dipocongin, udah dibungkus rapi. Mas Imam kan jadi mikir, berarti tadi waktu lagi dipakein baju, oh jangan-jangan dipakein kafan, dipakein pocongan begini. Tapi kok Pak Haryonya jawab ya tadi ya, kok bilang makasih ya? Apa aku salah denger atau bagaimana gitu kan? Nah, ini teman-temannya Mas Imam kan ngundangin warga yang lain. Diundang lah, udah pada berkumpul. Ya warga juga kaget, loh Bu, kok udah dirapiin begini Bu gitu kan? Iya Bu, nuwun sewu, ini udah dimandiin belum? Belum, katanya Bu, dimandiin dulu ya, menurut syariat gitu ya di lingkungan tersebut. Ada kan warga berkumpul pagi hari itu belum banyak, paling beberapa warga doang, dan jenazahnya itu dipindahkan ke ruang tengah ke ruang tamu yang lebih luas lah. Ini kursi-kursi, sofa-sofa itu dikeluarkan. Setelah itu pagi-pagi pengumuman dan sebagainya, dimandiin lagi, terus baru dipakein kafan lagi yang bener, intinya seperti itu. Ini belum dimandiin, belum dibersihkan, belum diapa kok udah langsung dibungkus, dan ngebungkusnya itu rapi, katanya itu seperti itu. Cuman bagi Mas Imam, ya yang lain itu mungkin merasa aneh, loh kok udah dibungkus duluan ya. Si Mas Hendri kan juga kaget, dia dikabarin kan pulang ya sama Mas Imam, yang sabar ya Hendri ya, katanya. Iya Mam, kata si Mas Hendri. Tapi hal ini belum diceritakan ke siapapun yang dialami oleh Mas Imam semalam. Cuman warga melakukan tugasnya seperti itu, dan singkat cerita pagi harinya itu dimakamkan. Nah, setelah dimakamkan itu Mas Imam baru ngebuka ke keluarga, Pak, Bu, aku itu semalam ngalamin, memang jadi omongan itu ya, kok udah dipocongin segala macam, kok nggak menunggu nanti gitu ya, sesuai dengan prosedur, dimandikan lah, disucikan dan sebagainya. Ini tuh enggak, main-main bungkus-bungkus saja. Itu jadi omongan warga. Nah, Mas Imam itu nambahin cerita ke keluarganya, Pak, Bu, aku itu
ngalamin aneh, kata si Mas Imam. Aneh apa, Mam? Semalam itu aku itu ngedenger ibunya Hendri itu kayak ngobrol sama suaminya. Jam berapa, Mam? Ya sekitaran jam 12:30 lah, kata si Mas Imam kan. Itu aku denger, Pak, ini bajunya tak buka dulu ya, Pak, ya, gitu kan. Terus udah aku kan ke belakang, Pak. Nah pas pulangnya, habis itu aku ngedenger lagi omongan, Pak, nah udah rapi itu kan, Pak. Nih udah tak pakein bajunya. Iya makasih, Bu. Ada jawaban begitu dari Pak Haryo, Pak, itu. Berarti waktu itu masih hidup dong, Mam. Ya aku ndak tahu gitu ya. Bisa jadi memang masih hidup. Tapi kok nyatanya ya nggak lama setelah itu ternyata Pak Haryo meninggal. Ya aku nggak ngerti, Pak. Bisa jadi Pak Haryo itu meninggalnya saat udah dipakein itu baju barunya. Atau lah aku nggak ngerti, Pak. Kalau misal meninggalnya sebelumnya itu justru yang bikin aku serem, Pak. Masa iya orang udah meninggal bisa ngomong gitu kan? Ya kamu harus cari tahu, Mam, kata si bapaknya. Ya iya sih Pak, cari tahu, cuma ya cari tahunya ke siapa gitu kan. Nah, di situ Mas Imam nanya sendiri, ada jawabannya sendiri, Hendri, tapi Hendri yang nggak menyaksikan ya, dia kan waktu itu di luar kota. Akhirnya memang ada kesempatan ngobrol. Bagaimanapun juga bertetangga, masa iya cara tahlilan nggak datang, itu kan ya nggak pantas. Mas Imam datang ke sana, bapaknya juga datang. Dan di situ ngobrol-ngobrol lah sama Hendri itu tadi. Hendri, gimana Hendri? Katanya begitu kan. Iya Mam, aku juga nggak tahu. Hendri, bapakmu sakit atau enggak gitu kan? Bapakku ndak sakit, kata si Mas Hendri itu. Gimana ceritanya, Hendri? Aku yo ndak tahu, kata ibu. Bapak udah meninggal, jam berapaan meninggalnya? Kayaknya jam 11-an waktu itu. Mas Imam jam 11. Orang malam itu aku kan ya jam 12 lewat, hampir setengah 1. Itu justru ngedenger ngobrol. Tapi nggak berani dibuka ke Mas Hendri. Soalnya ndak enak gitu ya. Lagi berduka seperti ini ditambah-tambahin cerita begitu kan ndak enak. Akhirnya sudah. Nggak dapat informasi apapun dari si Mas Hendri. Ibunya juga mungkin ya, Mas Imamnya mau nanya segan juga gitu. Akhirnya sudah, waktu pun berjalan sampai sekitar 7 hari setelah meninggal, semuanya itu nggak ada apa-apa, aman-aman aja. Sebenarnya ada ketakutan di warga waktu itu, karena itu sedikit anomali ya, agak sedikit aneh gitu, proses runtutannya gitu. Itu agak sedikit aneh dan jadi omongan di warga. Biasalah cerita itu berkembang dan akhirnya membentuk satu opini yang menyeramkan, yang menakutkan. Tapi Mas ini sendiri, siapa tadi? Mas Imam sendiri itu nggak pernah mengalami yang aneh-aneh di 7 hari itu. Giliran udah sepi, habis 7 hari kan udah selesai gitu kan. Malam ke 8 atau 9 gitu. Pokoknya udah mulai sepi di rumahnya si Hendri tadi. Nah, Mas Imam kan biasa giliran begadang itu di rumah tetangga. Kali ini tetangganya itu nggak jauh-jauh banget, tapi memang nggak ngelewatin rumahnya Mas Hendri. Rumah Mas Hendri sebelah kiri, Mas Imam itu ke tetangga yang sebelah kanan di sana. Cuman beda berapa 3 rumah lah. Nah, di situ udah kan begadang, Mas Imam itu pulang jam 12 waktu itu. Udahlah aku mau pulang jam 12 lewat. Mas Imam pulang, dia lagi jalan, tiba-tiba belum nyampe nih, kurang sekitar 1 rumah, Mas Imam itu nyium bau wangi banget. Bener-bener wangi, wanginya itu mirip kayak ya saat kita berada di deket mayit yang mau dimakamkan gitu ya. Itu wanginya seperti itu. Ya Mas Imamnya kan langsung deng, aduh gitu kan, ini nggak beres ini kayak gini. Apa ya, wangi dari mana ya? Jangan-jangan lagi, jangan-jangan Pak Haryo lagi ya. Sempat kepikiran seperti itu. Dia pun mempercepat langkahnya. Udah aku cepet-cepetan pulang. Kunci pun dicari dulu gitu kan, dipasin. Oh, kunci depan ini udah dipegang nih. Set mau masuk ke halaman rumah. Begitu mau masuk ke halaman rumahnya nggak ada pagernya, cuman pageran tanaman-tanaman hidup begitu. Dan rumahnya Mas Imam sama jalan juga nggak terlalu jauh. Cuman sebelah kanan melompong itu rumahnya Mas Hendri kelihatan. Agak sedikit ke belakang ke situ. Mas Imam lewat ke sana, nengok ke depan rumahnya Mas Hendri. Ada yang lagi duduk.
Yang lagi duduk itu adalah sosok yang dikenal oleh Mas Imam. Itu adalah Pak Haryo, cuman versinya itu versi pocongan. Itu lagi duduk begini, kepalanya Mas Imam datang, kepalanya tuh ngeliatin ke arahnya Mas Imam. Ada kapasnya, ada di mulutnya juga ada kapasnya. Yo Mas Imam ngap-ngapan di sana gitu kan. Sesek banget napas rasanya itu kayak orang habis kesetrum, kata si Mas Imam. Langsung lemes dedes. Kok Pak Haryo di situ, kok Pak Haryo di situ, kata si itu ya, kata si Pak Haryo kan udah mati, Pak Haryo kan udah ndak ada. Dia pun akhirnya berusaha melangkahkan kaki, tetap jalan ke sana, mau masukin kunci aja itu lama banget. Ditengok di sana masih ada di situ, lagi duduk di depan rumah itu sendirian di sana, itu ngeliatin Mas Imam posisinya pakai bungkusan. Akhirnya pintu berhasil dibuka, nutupnya itu keras banget. Buak. Keluarganya itu pada denger, "Mam, kenapa sih Mam?" gitu kan. Pak, aku habis ngelihat Pak," katanya. "Kamu ngelihat apaan?" "Aku ngelihat Pak Haryo, Pak," katanya. "Pak Haryo di mana?" katanya. "Di depan rumahnya, Pak. Pocongan, Pak," kata si Mas Imamnya. Ibunya mendengar gitu kan. "Duh Pak, kok serem kayak gitu sih Pak?" Itu kan. Ibu takut. "Duh, masuk kamar. Akhirnya bapaknya disuruh masuk kamar. Yo Mas Imamnya, sama aku lagi cerita begitu malah ditinggal sendirian gitu. Ya langsung Mas Imam pun mau masuk kamar, bolak-balik. Takut yang ada dia. Akhirnya apa? Gabung sama bapak sama ibunya. "Pak, Bu, aku tidur sini ya." "Wah, kamu itu udah gede penakut," kata si ini. "Ya orang aku habis ngelihat seperti itu," kata si Mas. Akhirnya malam itu pun tidurlah Mas Imam di sana. Cuman memang ya malam itu cuman ngelihat begitu doang ya, dan keesokan paginya seperti biasa lah, bapak itu ngasih wejangan, jangan dicerita-ceritain lah, kasihan gitu kan. Padahal ya hubungan mereka ndak baik, tapi bapak itu masih punya masih punya adab gitu ya. "Mam, jangan dicerita-ceritain Mam, nanti ceritanya tuh makin besar, nanti warga makin tambah ketakutan," katanya begitu. Akhirnya sudah. Mas Imam pun nggak keluar kemana-mana, nggak cerita sama Hendri pun nggak cerita, nggak enak soalnya. Dia pun selama beberapa hari itu diem di rumah aja. Mau ditanya alasan sama temannya, dia bingung. Aku nggak mau cerita ke teman-temanku. Tapi satu-satunya alasan ya memang begitu. Aku habis ngelihat setan, habis ngelihat Pak Haryo. Cuman sudahlah, aku biarin aja lah. Aku bilang nyari alasan lain gitu ya, apa capek atau bagaimana. Ya sempat dibegituin, "Mam, wah sekarang Mam jarang ngobrol kesini gitu, jarang ngumpul." "Ya sorry ya," gitu, "aku capek banget," kata si Mas Imam. Akhirnya sudah, selama beberapa hari, 3 hari. Nah hari keempatnya, waktu itu tuh malam minggu kan rasa-rasanya kalau nggak keluar itu pusing gitu. Alaislah, setan-setan apa, pikirnya Mas Imam. Udah aku keluar aja, begadang sama teman. Dan waktu itu rencananya Mas Imam pengen ngajakin teman-temannya, udah di rumahku aja, pikirnya Mas Imam, biar aku nggak usah pulangnya ke malam, biar rame lah di rumah, jadi aku nggak pulang sendirian nanti kayak tempo hari seperti itu. Nah teman-temannya diajak ke rumahnya Mas Imam. Ternyata enggak, satu orang itu udah punya acara. "Mam, sini aja Mam, aku udah belanja begini-begini." Oh ya bisa, sudah. Mas Imam kalah, ngumpullah di sana. Tapi ya itu tadi, masa malam minggu aku di rumah aja kan rugi. Mas Imam pun ikut begadang di sana. Waktu itu begadangnya memang Mas Imam ada rasa-rasa takut. Setengah 12 malam tahun 90-an ya, itu udah larut lah, udah sepi. Setengah 12 malam Mas Imam pun pulang. "Aku duluan ya," katanya. "Oh Mam, baru jam segini. Aku ngantuk," kata si Mas Imam. "Daripada nanti ketiduran di sini, udahlah aku balik aja." "Udah Mam, tidur sini aja." Enggak mau, aku pulang aja," kata si Mas Imam. Akhirnya dia pun pulang. Nah pulang, ya tentu saja langkahnya itu cepet, pengen cepet-cepet buru-buru sampai di sana. Nah ini lagi dia udah diniatin, aku ndak mau nengok ke rumahnya Hendri, pokoknya aku ndak mau nengok ke situ, jangan-jangan ada lagi di situ. Nunduk aja jalan itu begini. Nah ini udah sampai di situ di teras, Mas Imam berhenti. Gara-gara apa? Ada yang berdiri di depan pintu, persis di depan pintu. Dan Mas Imam
apa ini yang berdiri di depan pintu? Dia kan nunduk, nggak berani ngeliat ke arah pintu ya. Kunci udah disiapin, tapi yang berdiri di depan itu apa? Dia diem aja begitu. Itu pun bahkan Mas Imam itu nggak berani ngelihat bagian kakinya. Karena apa? Dia itu sebenarnya udah curiga. Kok bentuknya aneh begitu? Aku curiga, aku nggak berani. Pas Imam diem aja di sana kan, si sosok itu juga diem aja di situ, sama-sama terdiam. Akhirnya apa? Mas Imam memberanikan diri buat ngelihat setidaknya itu bagian kakinya. Kakinya itu kotor, kain ke atas. Lah ini diikat-ikat, kata si Mas Imam. Akhirnya dilihatin, nanggung gitu pikirnya mungkin ya. Akhirnya ngeliatin begini, itu sosok yang sama. Itu adalah sosoknya Pak Haryo. Di situ Mas Imam, Pak, ampun Pak, ya ketakutan gitu ya. Pak, ampun Pak, aku salah apa sama sampean, Pak, aku salah apa sama sampean. Itu nggak jawab apa-apa. Dia itu cuman, dia jalan, nggak lompat ya. Tapi jalannya itu ya karena, kakinya itu susah buat jalan karena diikat gitu. Dia pun jalannya tuh goyang-goyang, enggang-enggung seperti itu. Menuju ke samping rumah ke sana. Mas Imam diem aja, nunduk aja terus di situ, nggak ngeliatin terus-terusan, cuman ya dari mata, sudut-sudut mata kan kelihatan sosok ini tuh bergerak ke sana. Mas Imam udah gemeteran banget, bener-bener gemeteran, kaki itu lemes. Mas Imam pun terjatuh di situ, blek, cuman bukannya pingsan gitu, dia pun terjatuh ngos-ngosan gitu kan. Ini aku kenapa ya, dan akhirnya selama beberapa detik dia bisa menguasai diri, bangunlah akhirnya. Cuman apa? Buat masukin kunci itu lama banget, kata Mas Imam. Tanganku tuh kayak gemeteran, gak masuk-masuk. Dan ngelihat ke sana, si sosok itu masih duduk di depan rumahnya Mas Hendri. Mas Imam pun akhirnya apa? Memutuskan untuk balik ke teman-temannya. Akhirnya balik lagi ke sana, lari kan. Bro, langsung heboh waktu itu. Aku ngelihat pocong, kata si Mas Imam. Aku ngelihat pocong. 2 kali, kata si Mas Imam. Mam, gimana ceritanya, Mam? Di mana pocongnya, di mana itu kan? Di depan rumahku, katanya begitu. Pocong apa, Mam? Berat rasanya Mas Imam itu mau ngomong itu Pak Haryo gitu ya. Akhirnya apa? Si Mas Imam pun terpaksa. Pak Haryo, katanya. Beneran, Mam. Sumpah aku ngapain juga bohong, ngapain aku balik lagi ke sini. Dan mungkin teman-temannya itu melihat kondisinya Mas Imam yang seperti orang shock gitu ya, ngos-ngosan, mukanya juga mungkin agak pucat atau bagaimana. Iya, percayalah si teman-temannya itu tadi. Gimana, Mam? Diceritainlah sama Mas Imam. Kemarin sebenarnya kenapa aku nggak ngumpul? Aku itu habis diliatin itu, kata si Mas Imam. Di mana, Mam? Duduk di depan rumahnya di situ sendirian pas aku pulang dari si ini sih itu. Nah itu, aku pulangnya itu, kenapa nggak cerita, Mam? Ya aku nggak maulah. Dan tolong ini jangan cerita ke siapa-siapa ya, aku nggak enak beneran sama keluarganya ini. Oh ya sudah, tapi ya tetap aja tembus gitu ya cerita seperti itu. Dan diceritakan lagi yang tadi Mas Imam baru saja alami. Mas Imam pun akhirnya memutuskan untuk tidak pulang malam itu. Pulangnya itu subuh. Subuh pulang udah mulai banyak pedagang pada bangun gitu ya. Udah mulai cukup ramai lah di kampung tersebut. Akhirnya di situ Mas Imam pun baru pulang. Ya sesampai sana cerita sama bapak sama ibunya. Pak, Bu, begini. Ternyata bapak juga ngebuka. Yang melihat itu nggak cuman Mas Imam doang. Bapak itu juga melihat saat bapak itu lagi ke belakang sana. Ini di bagian belakang rumahnya Mas Imam itu kan sebelahan sama belakangnya rumahnya si Mas Hendri ya. Dan di bagian belakang itu pagernya bukan pakai pagar tembok, enggak, tapi masih pakai bambu. Bambu yang disusun sedemikian rupa rapat, tapi kan masih tembus. Nah, bapaknya si Mas Imam waktu itu lagi wudhu. Saat wudhu ngeliatin kok di bambuan itu kok ada yang berdiri ya apa dan bergerak. Ya warnanya putih. Dideketinlah sama bapaknya si Mas Hendri. Begitu. Siapa di situ? Nggak dijawab apapun. Makin dekat ya ternyata makin jelas itu adalah sosok pocong. Cuman bapaknya Mas Hendri sendiri bapaknya Mas Imam sendiri itu nggak melihat.
mukanya itu seperti apa, siapa gitu ya. Cuman ya kemungkinan itu adalah sosok pocong yang sama. Dan kejadian itu dialami oleh Mas Imam dan keluarganya itu selama kurang lebih sekitar 40 hari. Dan kalau digabung-gabungin sama cerita warga yang lain pun sama, beberapa warga itu yang melintas misal malam itu suka melihat lagi duduk sendirian di depan rumah di situ. Posisinya ya begitu, udah dipocongin. Itu yang bikin warga itu merasa takut ya saat lewat ke sana. Dan ya cerita itu pun akhirnya rame. Mas Imam sendiri minta maaf sama Mas Hendri. Hendri, aku maaf ya Hendri ya. Aku ngalamin begini-begini Hendri. Ya si Mas Hendrinya, iya Mam, dah apa-apa. Ya kayak gitu wajar, kata si Mas Hendri. Loh kok wajar Hendri? Ya bapakku sama ibuku memang gak tahu mereka tuh ngelakuin apaan gitu ya. Mereka tuh ngelakuin ilmu apaan yang aku sendiri gak ngerti. Aku sendiri waktu itu ya mau belajar, cuman gak boleh sama mereka. Aku gak ngerti, kata si Mas. Cuman wajar lah kalau seperti itu. Aku juga sering kok ngelihat, kata si Mas Hendri. Kamu sering ngelihat? Iya. Ya kalau aku ngelihatnya malah di kamar lagi tiduran, kata si itu. Aku mau tidur di situ kan. Oh, waduh, bapak di sini. Ya udah aku keluar karena aku nggak berani tidur di situ. Dan itu kembali terus seperti itu, katanya itu selama 40 hari. Dan selama 40 hari itu pun Mas Imam menghindari pulang malam. Kalaupun pulang malam itu pasti minta diantar sama temannya. Anterin dong, anterin. Udah nggak gengsi-gengsi lagi lah. Bodoh amat, yang penting aku selamat gitu. Aman sampai tujuan. Dan memang kalau dianterin nggak ada apapun di rumahnya Mas Hendri, itu sepi-sepi aja. Ya itu aja satu cerita dari Mas Imam. Semoga Mas Imam di Trenggalek sana ya, semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Baik, untuk kawan-kawan, terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tak lupa terima kasih juga. Yang belum memesan ditunggu pesanannya. Nah, yang sudah mampir di channel Lapak Horor tentu saja tak lupa terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.